Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini Selasa 29 Desember 2020 di ujung 2020 bisa hadir kembali berkumpul di mata kuliah kita secara online sosiologi lingkungan di pertemuan yang ke-13. Semoga Anda semua, kita semua berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya. Ini ada di pertemuan di ujung-ujung kita. Ini ada pertemuan yang sekitar ada tiga lagi pertemuan ke depan. Nah, hari ini pertemuannya adalah kita akan membahas topik yang sangat penting, sekaligus juga menarik karena berkaitan dengan keseharian kita. Ini ada sesuatu yang dekat dengan kita, tetapi tampaknya sebenarnya adalah sangat penting bagi kajian kita, khususnya dalam konteks sosiologi lingkungan, yaitu mengenai etika lingkungan yang kita akan ambil dari perspektif nilai-nilai tradisional yang berada dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat adat yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, oke. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke. Nanti bahasan saya akan berbicara mengenai etika lingkungan dengan fokus kepada kearifan lokal yang berasal dari masyarakat kita. Khususnya masyarakat adat yang disebut dengan local wisdom, kearifan sosial, kearifan lokal yang ternyata itu mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan ya. Jadi kita tidak boleh underestimate terhadap nilai-nilai tradisional masyarakat kita, khususnya dalam konteks kita adalah masyarakat Sunda. Nanti akan saya bahas khusus kepada situ. Supaya kita semua bisa menangkap uraian saya dengan baik, saya akan berbagi layar kepada Anda mengenai topik ini supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke. Baik, sosiologi lingkungan, seminggu ke-13, pengembangan etika lingkungan, kearifan lokal tentang lingkungan. Ya. Oke. Kita mulai dengan apa itu etika lingkungan atau environmental ethics. Nah, etika lingkungan atau environmental ethics bisa didefinisikan sebagai etika yang membahas hubungan manusia dan lingkungan. Etika yang secara khusus membahas bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan. Manusia adalah bagian dari makhluk hidup, tumbuhan dan binatang dan alam. Ini adalah suatu pandangan dasar dari etika lingkungan bahwa manusia itu adalah bagian dari makhluk hidup, bagian dari tumbuhan dan bagian dari binatang, dan secara keseluruhan manusia adalah bagian dari alam. Nah, inilah yang harus menjadi dasar pemahaman kita dalam konteks etika lingkungan yang sama sekali bertolak belakang dengan paham antroposentrisme, yang sebaliknya justru menganggap adalah manusia adalah dominan dan alam bagian dari manusia. Ya. Oke. Etika lingkungan itu muncul sebagai respon atas kerusakan lingkungan yang secara ideologis itu didasari oleh paham antroposentrisme, yaitu paham yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat dunia atau alam ini sehingga manusia merasa dirinya berhak untuk mendominasi dan merusak dan menguasai alam ya. Nah, ini kebalikan dari antroposentrisme. Etika lingkungan hadir sebagai respon atas paham yang cenderung menganggap manusia adalah dominan dan tentu berhak menguasai alam. Oke. Nah, dalam konteks ini saya akan fokus kepada dalam konteks pembahasan tentang etika lingkungan ini saya akan fokus kepada apa yang disebut dengan kearifan lokal atau local wisdom. Nah, karena kearifan lokal ini merupakan salah satu etika yang sangat penting dalam hubungan antara manusia dengan alam, atau lingkungan ya. Nah, pertama penting bagi kita semua dalam konteks sosiologi lingkungan berpaling ke tradisi untuk menemukan landasan etis dan praktis mengatasi kerusakan lingkungan. Nah, selama ini kita karena sudah menjadi masyarakat modern, kita cenderung lupa dan melupakan
atau terlena untuk melihat kembali sebenarnya dalam masyarakat kita ini punya nilai-nilai yang luar biasa yang bisa kita terapkan kembali dalam konteks hubungan kita terhadap alam. Jadi berpaling kepada tradisi itu sekarang ini sangat penting untuk menemukan landasan etis dan praktis mengatasi kerusakan lingkungan. Menemukan kembali etika lingkungan dalam tradisi masyarakat yang telah hilang oleh proses modernisasi. Nah, karena modernisasi sudah melanda di mana-mana, termasuk negara kita cenderung lupa itu tradisi, nilai tradisi itu, dan kita semestinya sekarang menemukan kembali etika lingkungan yang ada dan tumbuh yang sudah lama dilakukan oleh orang tua kita dulu, ya, atau masyarakat terdahulu yang diajarkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, semua kita karena sudah tertutupi oleh kemajuan zaman, khusus modernisasi, kita cenderung melupakannya. Untungnya masih ada tersisa etika lingkungan dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat. Nah, ini kita harusnya sangat beruntung. Ternyata kalau kita gali dalam masyarakat tradisional itu masih ada nilai-nilai yang tersisa mengenai etika lingkungan walaupun sudah banyak terkubur, tertutup oleh kemajuan teknologi, kemajuan dengan modernisasi dan sebagainya, tapi masih hidup di masyarakat tradisional kita. Nah, ini yang ingin kita gali dalam konteks kerusakan lingkungan kita ini yang akan kita angkat sebagai landasan etis dalam mengatasi kerusakan lingkungan, ya. Maka dalam konteks ini kita mesti merasa bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat adat khususnya di Indonesia yang masih memelihara nilai-nilai tradisional mereka yang ternyata banyak mengandung nilai-nilai positif dalam rangka merespon nilai kerusakan lingkungan yang sangat parah secara global dan nasional seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu sebaiknya dan saatnya kita menghidupkan kembali etika lingkungan yang berasal dari masyarakat tradisional itu. Nah, ternyata saatnya kita mengangkat kembali ke permukaan nilai-nilai tradisional itu yang ternyata banyak mengandung nilai-nilai positif bagi kita, pelajaran-pelajaran yang luar biasa, ajaran yang luar biasa bagaimana menyikapi daya kerusakan lingkungan dan menjadi panduan bagi kita dalam merespon dan merespon kerusakan lingkungan nasional dan global. Oke. Ini yang poin-poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya tadi menyebutkan kearifan lokal, apa itu makna atau arti kearifan lokal? Nah, kearifan lokal itu ada dari dua kata, yaitu kearifan dalam bahasa Inggris adalah wisdom, ya. Ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris itu local wisdom. Jadi lokal wisdom kebijakan atau kearifannya. Jadi local wisdom adalah kearifan lokal. Jadi kearifan itu dalam istilah wisdom artinya kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Nah, ini wisdom. Ya, kalau Anda punya pengalaman, punya pengetahuan, lalu Anda gunakan untuk membuat keputusan yang baik, Anda lalu mampu membuat keputusan dan penilaian baik berdasarkan pengetahuan pengalaman itu disebut dengan wisdom. Nah, itu adalah kearifan Anda. Jadi kalau Anda mampu membuat keputusan dan melakukan penilaian yang benar dan baik berdasarkan pengetahuan pengalaman Anda, itu di situ Anda memiliki wisdom, ya, atau kearifan. Lokal artinya lokal, tempat-tempat. Jadi kearifan lokal atau local wisdom adalah pengetahuan dan tradisi yang spesifik bagi suatu tempat dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, setiap masyarakat itu punya local wisdom-nya masing-masing. Di seluruh dunia ada. Di Indonesia iya, khususnya di masyarakat Sunda ya pasti, dan juga suku masyarakat lainnya di dunia, ya. Oke. Nah, kearifan lokal tentang bagaimana kalau kita berbicara tentang kearifan lokal dalam konteks etika lingkungan, bagaimana perspektif kearifan lokal tentang lingkungan. Nah, ini yang kita bahas, ya, yaitu pengetahuan dan tradisi yang berkaitan dengan interaksi dan relasi antara manusia dan lingkungan yang spesifik bagi suatu tempat dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nah, setiap masyarakat itu punya kearifan lokal tentang lingkungan. Itu apa? Pengetahuan dan tradisi yang berkaitan dengan interaksi dan relasi antara manusia dan lingkungannya yang spesifik diajarkan pada suatu tempat atau masyarakat yang lalu diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Oke. Nah, ini kearifan lokal tentang lingkungan ini dapat ditemukan di hampir semua masyarakat.
meskipun samar-samar karena proses modernisasi. Oke ya. Nah ini nilai-nilai itu masih ada. Itu masih ada, tetapi kemudian mulai menghilang karena proses modernisasi. Nah, tetapi meskipun demikian, nilai-nilai ini masih ada dan terpelihara, yaitu khususnya di masyarakat yang masih adat, yang kita sebut masyarakat adat, masyarakat asli, atau dalam maksud indigenous communities. Ya. Oke. Nah, kearifan lokal ini, kearifan lokal tentang lingkungan ini ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, oke. Di semua suku di Indonesia itu semua hampir bisa dikatakan memiliki kearifan lokal tentang bagaimana relasi atau hubungan antara manusia dan lingkungan yang mengatur secara aturan lokal, secara adat, secara tradisi bagaimana seharusnya manusia melakukan interaksi dan relasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, saya akan spesifik dalam hal ini mengujuk kepada masyarakat yang kita dekat, ya, yaitu masyarakat yang ada di Tatar Pasundan. Saya sendiri berasal dari etnik ini, dan Anda semua kebanyakan mungkin berasal dari Tatar Pasundan. Bagi Anda yang tidak berasal dari etnik suku Sunda, mungkin Anda bisa menggali kesamaan-kesamaannya pada konteks latar belakang nilai-nilai tradisi suku Anda, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Dayak dan sebagainya, sebenarnya hampir sama. Tapi dalam konteks ini saya akan menyapa yang saya kenal, ya. Di daerah di Tatar Pasundan itu terbanyak kearifan lokal tentang lingkungan ini bisa ditemukan di masyarakat Kanekes di Banten. Nah, ini masyarakat ini di sini yang sering disebut dengan masyarakat Baduy, orang Baduy. Nah, mereka sendiri tidak mau disebut orang Baduy, ya. Sebutan Baduy itu sebutan orang luar terhadap masyarakat Kanekes, orang Sunda yang berada di Kanekes, yang ada di lokasi di Banten, ya, di Kecamatan Lewidamar di daerah Banten, ya, Lebak di sana. Oke, mereka sendiri tidak mau disebut orang Baduy. Itu sebutan Baduy itu muncul oleh antropolog Belanda zaman lalu yang merasa mereka seperti yang sebenarnya itu identik dengan masyarakat primitif, ya, yang identik dalam konteks ideologi antropolog orang-orang Barat terhadap orang-orang Timur. Kemudian kearifan lokal soal lingkungan juga bisa ditemukan di Kampung Naga di Tasikmalaya, di Kampung Pulo di Garut, di Kampung Cipta Gelar di Sukabumi, di Kampung Cirende di Bandung, Kampung Mahmud di Bandung, dan sebagainya. Ada juga di Bogor dan sebagainya, ya. Saya kira setiap kabupaten di Ciamis juga ada punya kearifan lokal tentang lingkungan ini. Bagaimana ajaran-ajaran masyarakat kita ini, masyarakat leluhur itu mengajarkan bagaimana hubungan atau interaksi manusia dengan alam, ya. Oke. Saya ingin spesifik dalam hal ini membahas tentang bagaimana kearifan lokal orang Kanekes tentang lingkungan. Nah, yang kita sebut orang Baduy itu. Sebenarnya sebaiknya kita mengikuti sebutan mereka sendiri, orang Kanekes, ya. Karena mereka tidak mau disebut orang Baduy. Nah, orang Kanekes ini disebut Kanekes karena mereka berasal dari desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Banten ini dulu bagian dari Jabar, ya. Oke, nanti Jabar juga nanti akan saya kira saya setuju kalau Jabar juga berubah menjadi sesuai dengan nama latar belakang ideologi budayanya itu Provinsi Tatar Pasundan atau Provinsi Tatar Sunda, ya. Nah, dalam masyarakat orang Kanekes itu punya pedoman hidup dalam hubungannya, dalam konteks hubungan manusia orang Kanekes dengan alam lingkungannya, yaitu dengan pikukuh karuhun. Pikukuh itu pegangan, apa yang dipegang, apa yang diyakini. Karuhun itu adalah orang tua, nenek moyang masa lalu. Jadi pikukuh karuhun adalah pegangan hidup yang berasal dari nenek moyang mereka yang diajarkan dari setiap generasi ke generasi lainnya, pikukuh karuhun. Nah, saya kira nih orang Sunda atau yang lainnya mesti tahu nih, ya, apa yang disebut dengan, karena ini diajarkan juga di masyarakat ini adalah merupakan ajaran Sunda yang paling dasar, pikukuh karuhun ini. Tidak hanya di orang Kanekes, di daerah Sunda lain juga pada dasarnya adalah seperti ini ajarannya. Nah, contohnya apa? Ajaran orang Kanekes, pikukuh karuhun ini tentang hubungan antara manusia dengan alam, contohnya, ya. Dalam pikukuh karuhun orang Kanekes ada suatu larangan, yaitu mengubah aliran air. Nah, dilarang mengubah aliran air. Nah, maksudnya apa? Nah, zaman kita sekarang ini
orang begitu mudah mengubah dan aliran air bentuknya sungai, kalau yang lebih besar lagi lebih kecil ada susukan dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi sekarang? Banjir. Terjadilah banjir sekarang karena memang manusia Indonesia modern ini tidak lagi peduli terhadap aliran air, ya. Banjir, tercemar dan sebagainya. Karena itu larangan ini sebenarnya dalam rangka memelihara sungai, ya, baik besar dan kecil. Dalam bahasa Sundana apa itu wahangan yang susukan atau walungan, ya. Kemudian dilarang mengolah atau mengubah bentuk tanah. Nah, orang-orang Kanekes percaya bahwa kita tidak boleh mengubah bentuk tanah. Ini sebenarnya adalah perlindungan terhadap tanah kita supaya tidak terjadi pencemaran kualitas tanahnya dan sebagainya, supaya tetap tanah terjaga dengan baik. Dilarang memanfaatkan leweng tutupan atau tutipan. Leweng tutupan artinya terlarang, titipan karena dititipkan, sebenarnya itu bukan punya kita, titipan dari Yang Maha Kuasa terhadap kita. Nah, dilarang maksudnya ini adalah bagaimana kita mesti menjaga hutan kita. Tidak boleh dieksploitasi, boleh dimanfaatkan seperlunya, tapi tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap hutan kita. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui deforestasi itu. Kemudian dilarang menggunakan bahan kimia. Jelas dalam pertanian orang-orang Kanekes, mereka tidak menggunakan bahan kimia dalam produksi pangan mereka. Mereka menggunakan pupuk alami. Dilarang menanam budidaya perkebunan. Nah, ini mereka tidak mau menanam pohon-pohon yang untuk komoditi yang biasa digunakan oleh pihak-pihak perkebunan. Nah, karena dalam pandangan mereka adalah kalau suatu lahan atau tanah sudah mulai ditanami pohon produksi tanaman-tanaman yang menjadi komoditi bisnis, maka orientasinya sudah menjadi lain, orientasinya sudah menjadi bisnis. Kalau sudah menjadi bisnis, profit akan melupakan people and planet. Nah, okay. Kemudian dilarang memelihara hewan ternak berkaki 4. Nah, mungkin menurut kita ini teka harti. Non maksudnya tidak boleh memelihara hewan berkaki 4. Karena di sana itu orang umumnya memelihara hewan berkaki 2, yaitu ayam kebanyakannya. Jadi kenapa? Karena kalau kita belajar produksi pangan di pertemuan keberapa, salah satu sumber kerusakan lingkungan adalah dari produksi daging. Nah, kalau daging itu kebanyakan yang besar itu produksinya dari binatang berkaki 4 seperti babi, sapi. Nah, kalau Anda tahu nggak bahwa kotoran sapi yang banyak itu, khususnya negara-negara maju itu mempengaruhi lapisan ozon kita, ya. Itu menguap ke udara dari kotoran dan sebagainya, sehingga mempengaruhi kualitas udara dan lebih jauh lagi lapisan ozon. Nah, ini mungkin menurut saya ini kebijakan yang luar biasa yang kita mungkin kalau tidak dipahami dengan baik menganggap sesuatu yang aneh, ya gitu. Kemudian dilarang berladang sendiri-sendiri. Nah, kita dilarang menanam suatu tanaman atau pohon secara sendiri-sendiri, khususnya ketika memproduksi menanam pangan yang menjadi kebutuhan bersama seperti padi dan sebagainya. Nah, maksudnya apa? Tanaman itu mesti dilakukan sendiri, tidak boleh dilakukan sendiri, karena kalau kita sendiri-sendiri itu kita akan semaunya, ada egoisme untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan pentingnya adalah nilai komunal, bahwa kepentingan bersama menjadi lebih penting daripada kepentingan diri pribadi. Kalau sudah dilakukan penanaman secara sendiri-sendiri, maka kepentingan menjadi kepentingan pribadi. Mereka akan lupa terhadap kepentingan komunal, yaitu kelestarian alam, ya. Bisa saja karena untuk kepentingan sendiri, Anda menanam sendiri, Anda bisa nebang pohon sembarangan, bisa merusak dan menutup mata air dan sebagainya. Tapi karena dilakukan secara bersama-sama, justru itu akan terkontrol kerusakan alamnya karena ada yang mengingatkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berpakaian sembarangan. Nah, karena itu mereka menjaga tradisi mereka. Pakaian mereka hanya pakaian yang dibuat berdasarkan bahan alami yang ada dalam kebutuhan di dalam lingkungan mereka, berdasarkan dari kulit kayu yang ada di mereka dan sebagainya, dari bahan katun dan sebagainya. Karena itu orang-orang Kanekes pakaiannya ya sederhana sekali. Nah, ini dalam konteks sekarang ini, kalau produksi garmen atau pakaian yang sangat luar biasa itu mengakibatkan kerusakan alam karena terjadi industrialisasi pakaian sehingga menjadi komoditas yang luar biasa, dan dampaknya seperti kita lihat
kerusakan alam, air dan sebagainya karena industri garmen yang luar biasa itu. Ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda salah satu local wisdom, kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Kanekes mengenai produksi pangan. Siapa yang tidak tahu ini? Ini kalau orang Sunda keterlaluan tidak tahu ini. Oke, ini adalah namanya leit. Nah, leit ini adalah sebenarnya adalah secara fisik adalah bentuk sebuah saung, sebuah rumah kecil tempat penyimpanan padi setelah dipanen. Nah, secara konteks lebih luas, leit itu merupakan sistem ketahanan pangan bagi orang-orang tradisional, dan itu sampai sekarang tidak ada ceritanya masyarakat lokal di orang-orang Kanekes juga masyarakat lain di Jabar itu mengalami kekurangan pangan karena mereka selalu punya sistem leit ini. Jadi sistem leit ini merupakan sistem ketahanan pangan mereka, hasil produksi mereka setiap tahun itu hasil panen itu disimpan di leit ini, yang mereka akan mereka gunakan ketika mereka butuhkan. Jadi mereka tidak pernah mengalami namanya kekurangan beras ya. Kita tidak perlu impor sebenarnya. Nah, leit ini merupakan sistem produksi pangan yang ramah lingkungan. Nah, sebenarnya pribadinya ditanam tidak menggunakan bahan-bahan alami, menggunakan sumber alam yang ramah lingkungan dan sebagainya, sehingga sistem leit ini merupakan salah satu wujud dari kearifan lokal mengenai hubungan manusia yang harmonis, yang serasi dengan alam ya. Nah, untuk memahami memahami relasi dan interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks orang Kanekes, yaitu adalah kita harus memahami landasan ideologisnya, landasan teologisnya, bagaimana orang Kanekes melihat hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, manusia dan alam ini dalam konteks orang Kanekes atau orang Sunda secara umum, atau dengan Sunda Wiwitan itu, yaitu manusia itu harus ada harmoni dan keserasian antara jagat alit dan jagat ageng. Nah, jagat alit ini adalah manusia, kita sendiri. Jagat ageng adalah alam ini. Bumi ini, lingkungan ini adalah jagat ageng. Nah, jadi kalau dalam konteks ilmu sejarah kajian agama modern, jagat alit ini disebut mikro. Pak, maaf Pak, itu di-unmute Pak. Jadi nggak kedengaran. Oh ya. Oke, Anda nggak kedengaran. Ulangi lagi. Nah, landasan teologis orang Kanekes adalah bahwa manusia, kita ini sebagai manusia adalah manusia suci. Makanya itu ada sebutan manusia Sunda. Manusia Sunda itu adalah manusia yang bersih, manusia suci, manusia yang baik, bercahaya putih. Karena makna Sunda sendiri adalah suci, bersih, baik, cahaya putih, dan sebagainya. Oke, nah ini. Jadi kalau manusia Sunda itu mesti mencerminkan manusia yang bersih, suci, dan sebagainya. Karena apa? Berasal dari kesucian. Dalam istilah Islam, disebut fitrah. Nah, ini sebenarnya ajaran Sunda Wiwitan yang sangat bagus, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karena manusia Sunda itu manusia suci bersih, maka manusia Sunda itu memiliki tugas yang suci pula di alam ini. Memiliki tugas yang suci karena memang dasarnya suci bersih, maka mereka memiliki tugas yang suci pula. Apa tugasnya? Mengelola dan menyempurnakan alam ini. Nah, mengelola alam ini. Nah, inilah yang disebut dengan dalam istilah Islam khalifah.
Nah, kita ini tugas kita, peranan kita sebagai khalifah, tugasnya apa? Mengelola dan menyempurnakan alam. Dalam bahasa Al-Quran, isti'mar. Nah, wasta'marokum fiha. Nah, dalam suatu ayat Al-Quran mengatakan begitu. Bahwa manusia ini dilahir ke dunia ini untuk menjadi khalifah, tugasnya adalah apa? Memakmurkan bumi ini. Artinya mengelola dan menyempurnakan alam. Dalam ajaran manusia Sunda ini, alam bukanlah harus ditundukkan. Karena manusia tugasnya mengelola dan menyempurnakannya. Alam melainkan harus dihormati, dipelihara, dan dirawat. Oke. Karena itu orang Sunda harus hidupnya menyesuaikan diri dengan alam, bukan merusak dan mengeksploitasi alam. Jadi intinya adalah dalam konteks manusia Sunda ini, mesti ada keserasian antara jagat alit, yaitu diri manusia sendiri, dan jagat ageng, yaitu alam lingkungan sekitarnya. Inilah yang disebut dengan harmoni, keserasian, equilibrium yang antara manusia dan lingkungannya yang menjadi dasar teologis ajaran Sunda. Nah, saya kira ini menjadi ajaran agama Islam juga dan ajaran semua agama-agama yang baik ya. Ini penting harmoni dan keserasian antara diri manusia itu jagat alit dan jagat ageng, yaitu buana ini, alam semesta ini. Nah, inilah yang mendasari ajaran-ajaran orang Kanekes dalam hubungannya, bagaimana mereka memperlakukan alam itu bukan sebagai objek, tapi sebagai sesuatu yang subjek yang mesti dipelihara dan dihargai dan dihormati dan dirawat, bukan dieksploitasi dan dirusaknya. Oke, nah lebih lanjut lagi ini ada ajaran yang sangat menarik. Ada ajaran yang sangat menarik dari manusia Sunda ini, khususnya dalam konteks orang Kanekes, dalam mengurus hubungannya manusia dan alam, yaitu ini saya kira ini dalam bahasa Sunda ya. Ada yang orang Sunda harus tahu dan sudah mengerti. Bagi yang bukan Sunda mungkin saya akan terjemahkan. Yaitu gunung talingakeun, leuweung kanyahokeun, kebon garapeun, gawir awieun, lebak balongan, sampalan sawahan, walungan rempekan. Oke. Gunung talingakeun, gunung itu kudu diperhatikan. Talingakeun itu artinya perhatikan. Gunung itu harus kita perhatikan, harus kita sayangi, kita rawat, bukan dirusak. Karena tadi tuh konteksnya adalah manusia, ada harmoni antara jagat alit manusia dan jagat ageng itu alam. Dan gunung bagian penting dari alam ini, maka harus diperhatikan dan dirawat. Leuweung kanyahokeun, leuweung itu hutan, ya harus kanyahokeun. Artinya apa? Pelajari apa yang ada di alam itu, apa ilmu yang ada di dalamnya, ketahui. Untuk kebalikan kita semua, harus Anda pahami gunung itu manfaatnya apa, kegunaannya apa, dipelihara dengan baik supaya nanti tidak menimbulkan, kalau sudah paham itu tidak dirusak. Karena kalau gunung sudah dirusak, hutan sudah dirusak, akan terjadi bencana seperti yang kita lihat, banjir, kerusakan dan sebagainya. Kebon garapen, kebon itu harus digarap, artinya ditanami. Kita gunakan kebun itu harus kita, kebun itu kebun harus kita garap, kita tanami dengan hal yang positif, itu kebutuhan pangan kita dengan baik. Gawir awian, gawir itu tebing. Tebing itu harus kita tanami awi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi longsor. Nah, sekarang banyak terjadi longsor karena gawirnya tidak ada tanaman apa-apa. Nah, awi itu sebenarnya awi itu kayak bambu itu merupakan bahan tanaman yang sangat kuat untuk menahan longsor yang biasanya tumbuh di gawir. Sekarang terjadi longsor karena gawirnya sekarang tidak ada tanaman. Ya, nah itu maksudnya. Lebak balongan, artinya daerah bawah itu harus diisi dengan balong, kolam, supaya apa? Dalam pengertian balong ini adalah danau. Ya, daerah bawah rendah itu harus dibiarkan danaunya tumbuh, situnya tumbuh. Balong itu maksudnya adalah resapan air. Ya. Nah, sekarang terjadi banyak situ-situ yang diuruk jadi perumahan, dari komplek perumahan dan sebagainya, sehingga terjadi banjir yang sering terjadi kita alami ini. Nah, lebak itu harus daerah bawah itu biarkan menjadi danau, menjadi daerah resapan air, sehingga ketika turun hujan terjadi itu menjadi daerah resapan air sehingga mencegah terjadinya banjir. Sampalan sawahan, artinya daerah-daerah yang basah, daerah bawah yang kita tanami sawah untuk kebutuhan pangan kita. Dibuat sawah, di air di sawah untuk dijadikan sawah. Dan yang terakhir walungan, rempekan. Walungan itu adalah sungai. Rempekan artinya tanami di pinggir-pinggirnya itu dengan tumbuh-tumbuhan. Biarkan tumbuhan yang ada di sekitar sungai itu tumbuh dengan baik. Karena
ketika biarkan lingkungan di sekitar sungai itu terjaga dengan baik, maka sungainya akan tetap berjernih, bersih dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi seperti yang sekarang ini, sungainya menjadi kotor karena masyarakat sudah tidak peduli dengan apa yang di lingkungan dengan alam di sekitar sungai itu ya. Nah, kearifan lokal sebagai solusi lingkungan ya. Nah, apakah bisa kearifan lokal menjadi solusi kerusakan lingkungan? Kearifan lokal Kanekes soal lingkungan bisakah menjadi solusi bagi kerusakan alam? Nah, jawabannya saya kira bisa. Tapi memang punya tantangan besar. Ya, nilai-nilai ini sangat luar biasa yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat termasuk kita sendiri. Tapi kalau kita mau gali kembali dan punya keinginan untuk menghargai nilai-nilai tradisional kita, ini bisa kita angkat kembali sebagai pedoman bagi kita, sebagai landasan bagi kita bagaimana kita menghadapi kerusakan lingkungan. Nilai ini kita angkat kembali. Salah satu nilai kesundaan dalam relasi manusia dan alam yang dilakukan oleh orang Sunda, khususnya orang Kanekes. Tetapi sekarang menjadi tantangan besar bagaimana mengangkat nilai tradisi ini karena ada tantangan dan ancaman bagi kearifan lokal, yaitu berasal dari modernisasi yang tak terarah dan kapitalistik. Nah, tentu saja nilai-nilai tradisional ini menghadapi tantangan untuk kita angkat kembali karena masyarakat semakin modern, yang modernisasi tidak terarah, pembangunan tidak terarah, didominasi oleh kapitalistik dan mentalisme, ideologi dan mentalisme, dan kuatnya kepentingan kapitalistik. Karena itu, perlu upaya kembali ke local wisdom untuk lingkungan yang lebih baik di masa kini dan mendatang. Ya, nah saya kira saatnya kita semua mengenal kembali kekayaan masyarakat kita sendiri yang mulai dilupakan dan ternyata itu luar biasa nilainya. Perlu kita angkat kembali local wisdom itu khususnya dalam konteks masyarakat orang Sunda untuk lingkungan yang lebih baik di masa kini dan mendatang sehingga terjadi harmoni antara profit, people, and planet. Kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, masyarakat, dan kepentingan lingkungan alam ini. Nah, ini sangat penting kita angkat kembali ya. Nah, saatnya sekarang local wisdom yang khusus yang ada dalam masyarakat Sunda ini kita angkat kembali ketika sekarang dunia mengalami kerusakan alam yang luar biasa. Oke. Atur nuhun, saya kira itu uraian saya secara global tentang topik pagi hari ini, yaitu pengembangan etika lingkungan dengan rujukan kepada local wisdom yang secara spesifik mengarah kepada kebijakan lokal yang dikembangkan yang sekarang masih ada di masyarakat Tatar Sunda, khususnya orang Kanekes yang ada di Banten. Oke, selanjutnya bagi Anda yang belum memahami, ada yang mau persoalan tadi, ada Anda pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan Anda, dan Anda ingin berkomentar, silahkan sampaikan pula ya, sehingga kita bisa memahami lebih topik hari ini. Oke, saya kira itu. Silahkan, saatnya Anda berbicara, saya istirahat berbicara ya. Silahkan.